Bayangkan sebuah sore yang hangat, dipenuhi suara tawa anak-anak, musik, dan lambaian tangan dari The Milwaukee Dancing Grannies, yaitu kelompok nenek-nenek penari, yang menjadi ikon budaya lokal di Wisconsin. Sore itu, tanggal 21 November tahun 2021, seharusnya menjadi persiapan perayaan Natal yang membahagiakan. Namun dalam hitungan detik, keceriaan itu berubah menjadi jeritan histeris dan pertumpahan darah. Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Ketika semua orang sedang menikmati pertunjukan, tawa dan sukacita melebur, sebuah SUV Ford Escape berwarna merah melaju kencang tanpa rem, sengaja menerobos pembatas dan menghantam kerumunan manusia. Kekacauan terjadi, korban berjatuhan dan situasi menjadi kacau. Malam itu menjadi malam persiapan Natal terburuk dalam sejarah di Wisconsin. 6 orang meninggal dan 60 lainnya diketahui mengalami cedera berat hingga ringan. Tragedi itu meninggalkan trauma dan kesedihan yang mendalam. Diketahui kemudian pelaku penabrak itu adalah Darrell Brooks Jr., seorang laki-laki berumur 39 tahun, yang saat terjadinya tragedi ini baru 2 hari dibebaskan karena kejahatan penganiayaan kepada mantan pacarnya. Alih-alih jera, amarah yang membakar dirinya justru ia tumpahkan kepada warga sipil yang tidak bersalah. Malam itu, kejahatan Darrell merenggut 6 nyawa. Korban tertua berumur 81 tahun dan yang termuda baru 8 tahun. 3 anggota Dancing Grannies juga menjadi korban tewas. Selain itu lebih dari 60 orang lainnya mengalami luka berat bahkan cacat permanen. Siapakah Darrell Brooks Jr.? Darrell memiliki catatan kriminal sepanjang puluhan halaman, yang dimulai sejak tahun 1999 saat ia berusia 17 tahun. Rekam jejaknya mencakup berbagai pelanggaran berat seperti kekerasan fisik, kepemilikan senjata api ilegal, narkoba, penyerangan seksual, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Sayangnya kejahatan Darrell selalu mendapat pembelaan dari sang ibu, Dawn Woods. Bahkan mobil yang dipakai dalam tragedi ini adalah mobil milik ibunya yang baru saja dipakai juga untuk menabrak mantan pacarnya. Dalam setiap kejahatan Darrell, sang ibu selalu menyalahkan penyakit mental yang diderita anaknya dan tidak adanya upaya dari pemerintah untuk mengobati anaknya. Ketika Darrell dibawa ke meja hijau pada bulan Oktober tahun 2022, dunia tidak hanya disuguhi oleh aksi kekejian Darrell di jalanan, tetapi juga oleh sebuah pertunjukan keangkuhan yang luar biasa di dalam ruang sidang. Darrell yang awalnya diwakili oleh pengacara yang ditunjuk negara karena ketidakmampuan finansialnya, tiba-tiba saja memecat pengacaranya dan memilih mewakili dirinya sendiri. Ibunya memohon agar negara tidak mengizinkan Darrell untuk mewakili diri sendiri, karena alasan gangguan mental yang tidak diobati, dikhawatirkan ia tidak dapat berpikir logis. Namun 4 psikiater yang memeriksa Darrell menyatakan bahwa Darrell dalam kondisi mental yang sehat. Berdasarkan hukum Amerika Serikat, Hakim Jennifer Dorow tidak punya pilihan selain mengabulkan hak Darrell untuk mewakili dirinya sendiri di persidangan. Bukan tanpa sebab Darrell memecat pengacaranya, dipercaya ini adalah taktik Darrell untuk menunda jalannya persidangan dan mengacaukan jadwal yang sudah disusun. Selain itu Darrell ingin memegang kendali penuh. Darrell juga sengaja menggunakan taktik manipulatif dari ideologi narsistik bernama sovereign citizen atau warga negara berdaulat. Ia berargumen bahwa hukum negara tidak berlaku baginya, menolak mengakui namanya sendiri, dan terus-menerus memotong pembicaraan Hakim Jennifer Dorow. Ruang sidang berubah menjadi panggung teatrikal yang menguji kesabaran. Darrell menumpuk belasan kotak dokumen di atas mejanya hingga setinggi kepala, lalu bersembunyi di baliknya seperti anak kecil, hanya untuk memblokir pandangan hakim dan juri. Dalam momen yang viral, ia memajukan tubuhnya dan melakukan stare down menatap Hakim Jennifer dengan pandangan mata yang tajam, penuh amarah,
dan mengintimidasi selama beberapa menit tanpa berkedip. Effectively and with dignity preside over this case here today. I am well aware that's another interruption. I'm well aware. Stop talking. Which I have the right to do. I'm well aware, Mr. Brooks, that you object to the to be proven on the record. In Mr. that court Brooks? and in this one. Please sit down. I would like to go back to the other court. It's not a courtesy to you. If you'd like to specifically waive your right to be physically present, then I will entertain that. Otherwise, you need to sit down. I never waived the right to not be present. That's because you forfeited your right to be present by conduct. You're now back in this courtroom. Your Honor, I wrote 3. Darrell juga menggunakan hak hukumnya untuk menginterogasi para korban selamat yang ia tabrak. Ia memojokkan mantan pacarnya dan melempar pertanyaan tidak sensitif seolah-olah para korbanlah yang salah karena menghalangi jalan mobilnya. Namun, ketenangan luar biasa dari Hakim Jennifer berhasil mematahkan taktiknya. Setiap kali Darrell mengamuk, Hakim dengan tenang mendiktekan perilaku buruk Darrell ke dalam transkrip resmi pengadilan sebagai bukti mutlak. Saat Darrell sudah sangat keterlaluan, Hakim Jennifer juga memindahkan Darrell ke ruang isolasi cadangan sembari mematikan mikrofonnya. Sifat asli Darrell sebagai seorang narsistik sosiopat terpampang nyata saat ia diberikan kesempatan menyampaikan pidato terakhir sebelum vonis dijatuhkan. Selama hampir 2 jam, Darrell berbicara bertele-tele. Namun, dari ribuan kata yang keluar dari mulutnya, tidak ada satupun kata maaf untuk para ibu yang kehilangan anak mereka atau untuk kelompok Dancing Grannies. Darrell juga menolak disalahkan dan menyebut tragedi itu sebagai kecelakaan teknis karena remblong. Argumen yang sudah dipatahkan oleh ahli mekanik. Darrell juga mengaku sebagai korban sesungguhnya yang difitnah oleh media massa dan publik. Darrell juga membawa-bawa Alkitab dan mengklaim telah menemukan Tuhan serta menyatakan bahwa hatinya tetap tenang, karena hanya Tuhan yang berhak menghakiminya. Juri yang muak melihat kepura-puraan Darrell hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 jam untuk menyatakan dirinya bersalah atas seluruh 76 dakwaan. Hakim Jennifer Dorow memastikan Darrell Brooks tidak akan pernah melihat dunia luar lagi. Keadilan ditegakkan lewat ketukan palu yang mengerikan bagi sang jagal. Hukuman untuk Darrell Brooks adalah sebagai berikut. 6 kali hukuman penjara seumur hidup berturut-turut untuk 6 korban tewas. Ditambah 762 tahun hukuman penjara, yaitu akumulasi maksimal 12,5 tahun penjara, untuk tiap-tiap 61 dakwaan membahayakan keselamatan korban selamat. Ditambah sekitar 4 tahun tambahan dari kasus kekerasan domestik awal dan dakwaan minor lainnya. Total masa hukuman yaitu 6 kali penjara seumur hidup plus lebih dari 766 tahun penjara, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hakim secara sengaja menolak memberikan hukuman berjalan bersamaan. Semua hukuman ini harus dijalankan berturut-turut sebagai bentuk akuntabilitas atas setiap tetes darah dan trauma yang ia timbulkan. Semua usaha Darrell untuk lolos dari takdirnya menemui jalan buntu. Setelah mencoba mengajukan banding secara mandiri sejak tahun 2025, dengan berbagai alasan penundaan, Pengadilan Banding Wisconsin resmi menolak permohonan banding finalnya pada tanggal 28 April tahun 2026. Kini, Darrell Brooks Jr. mendekam di South Dakota State Penitentiary, sebuah penjara keamanan maksimum tertua dan paling ketat. Ia menghabiskan 23 jam sehari di dalam sel isolasi yang sempit, diawasi penuh selama 24 jam. Tanpa panggung untuk mengamuk, tanpa mikrofon untuk berteriak, Darrell kini harus menjalani sisa hidupnya dalam kesunyian mutlak, sebagai harga yang harus dibayar atas kejahatan keji yang ia lakukan tanpa penyesalan. Demikian kisah kriminal nyata kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran baik dari setiap peristiwa yang tidak baik sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di kisah kriminal nyata berikutnya.